Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nengni Susatul Kasana. Halo rekan cipta, masih dalam suasana Ramadan nih. Siapa yang sudah bayar zakat fitrah? Jangan sampai kelewatan ya, karena batasnya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ngomong-ngomong soal kewajiban, teman-teman masih ingat nggak kalau ada kewajiban juga nih bayar pajak, yaitu di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Wah, bareng-bareng ya. Tapi zakat dan pajak itu sebenarnya sama nggak sih? Kalau udah bayar zakat, apakah harus bayar pajak juga? Apakah kalau kita udah bayar zakat bisa jadi pengurang pajak juga? Nah, menarik nih. Yuk kita bahas. Nah, jadi apa sih perbedaan antara zakat dan pajak? Pajak dan zakat itu beda banget ya. Meskipun sama-sama kedua-duanya adalah kewajiban finansial, tapi pengertiannya juga berbeda ya. Nah, zakat itu adalah kewajiban yang diatur oleh agama Islam ya. Dalam hal ini diatur dalam surat At-Taubah ayat 60 dan tidak dapat dipaksakan oleh negara. Sedangkan pajak itu adalah kewajiban yang mana sudah diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sifatnya memaksa. Nah, berikutnya, bagaimana sih pengaruh zakat terhadap pajak? Apakah zakat itu bisa ngaruh ke pajak? Nah, kalau di Indonesia, zakat itu bisa berpengaruh ke pajak loh, bahkan bisa menjadi pengurang pajak. Nah, ini diatur di pasal 9 Undang-Undang PPH, bahwasanya zakat itu bisa menjadi pengurang pajak dengan syarat dia harus diserahkan ataupun dibayarkan kepada lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, terus bagaimana nih penghitungannya gitu ya? Jadi untuk penghitungannya nanti caranya adalah kita ngitung dulu nih berapa penghasilan itu kita dalam 1 tahun. Kemudian nanti di sana akan kita kurangkan dengan zakat yang sudah kita bayarkan, kita kurangkan dengan PTKP kita, baru ketemu penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar penghitungan pajak kita nanti. Jadi, misalkan nih, Tuan A setelah dihitung dalam 1 tahun, penghasilannya itu adalah sebesar 100 juta. Kemudian, zakat yang dibayarkan adalah sebesar 30 juta. Lalu, untuk status PTKP-nya adalah TK-0 atau sama dengan 54 juta. Nah, di situ ketika sudah diperhitungkan ya, jadi untuk penghitungannya dari 100 juta tadi penghasilan itu, kemudian dikurangi zakatnya 30 juta, kemudian dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta sehingga ketemu penghasilan kena pajaknya sebesar 16 juta. Nah, 16 juta itu yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang wajib pajak tersebut. Nah, teman-teman, apabila ingin memanfaatkan seperti yang tadi saya sampaikan ya, artinya teman-teman ingin nih zakatnya bisa menjadi pengurang pajak. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Yang pertama, tentu teman-teman harus membayarkan zakat tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional ataupun kepada Lembaga Amil Zakat Nasional yang sudah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Nah, ini juga sudah diatur sesuai dengan Perdirijen nomor Per strip 4 garing PJ garing 2022 STDTD Perdirijen nomor Per strip 3 garing PJ garing 2024. Nah, kalau teman-teman ingin tahu kira-kira badan amil zakat apa aja sih yang sudah disahkan dan dibentuk oleh pemerintah, nanti teman-teman bisa cek di lampiran 1 per strip 03 garing PJ garing 2024. Yang kedua, jangan lupa minta bukti potongnya ya, supaya nanti bisa dilampirkan di SPT tahunan. Nah, kalau misalkan teman-teman membayarkan zakatnya tadi bukan ke badan amil zakat yang sudah ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah tadi, misalkan ke mustahik gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman nggak bisa nih memanfaatkan zakat sebagai pengurang pajaknya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih perlakuan zakat dalam akuntansi? Nah, ini tergantung jenis entitasnya ya teman-teman ya. Terbagi jadi 2, ada entitas konvensional dan juga ada entitas syariah.
Nah, untuk entitas konvensional itu pencatatannya nanti bisa dicatat di beban sosial atau di CSR. Sedangkan untuk entitas syariah nanti bisa dicatat dalam laporan perubahan dana zakat sesuai dengan PSAK 109. Nah, zakat dan pajak itu adalah dua hal yang tidak bisa digabungkan ya. Jadi ada yang bilang nih, udah bayar zakat, masa masih bayar pajak sih? Nah, kenapa seperti itu? Karena memang dua hal ini adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggugurkan kewajiban di antaranya. Nah, ada 3 hal penting nih yang harus teman-teman tahu, bahwasanya ketika teman-teman itu sudah bayar zakat, bukan berarti bebas bayar pajak. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bayar pajak, ya bukan berarti sudah bebas zakat. Nah, pada intinya teman-teman tuh bayar zakatnya dulu, baru hitung pajaknya. Kalau zakat dikelola dengan baik, maka ia bisa mengurangi kesenjangan sosial. Sementara pajak apabila dikelola dengan transparan, maka ia bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesimpulannya, zakat dan pajak itu sama-sama penting. Zakat adalah kewajiban kepada Tuhan sekaligus sebagai sarana untuk membersihkan diri dan harta. Pajak merupakan kontribusi wajib supaya pemerintahan bisa tetap berjalan. Zakat bisa menjadi pengurang pajak apabila dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat Nasional yang sudah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Pajak itu hukumnya wajib dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Mau lebih banyak insight terkait dengan akuntansi, perpajakan, ataupun dunia profesional, jangan lupa follow di @ciptasarana_cendekia untuk mendapatkan informasi pajak terbaru maupun akuntansi dan juga dunia profesional. Gitu. Kok dunia profesional sih? Bener toh? Bener. Titik ya. Sudah. Urung tak tutup. Apa penutupnya? Terima kasih. Sekian video dari saya. Oke, see you next time. Selamat Selamat Sajane nanggung Mbak Ibu Mang, nyambung aja. Nyambung aja ya. Heeh, Keuangan, perpajakan, profesional. Oke. Mau banyak insight tentang akuntansi dan pajak? Jangan lupa follow di @ciptasarana_cendekia untuk mendapatkan informasi dan juga updating terkait dengan dunia akuntansi, perpajakan, keuangan, maupun dunia profesional. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.